Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai konteks free language atau bahasa konteks free. Nah, silakan dilanjut. Untuk anggota kelompok kami yaitu Taufik Akbar, lalu Muhammad Farul Islami, lalu Satria Akbar Putra Pratama, lalu Dewangga Asranizar, dan Noval Hudai Warsito. Untuk bab pertama mengenai pumping lemma akan dijelaskan oleh Fahrul. Untuk contoh soalnya akan dijelaskan oleh Dewangga. Untuk materi closure akan dijelaskan oleh Naufal. Untuk decision akan saya jelaskan, dan untuk algoritma CIK akan dijelaskan oleh Akbar. Untuk mengenai bab pumping lemma, untuk mengenai definisi akan dijelaskan oleh Mas Farul. Silakan dipersilakan Mas Farul untuk menjelaskan. Oke, terima kasih kepada Mas Taufik. Bisa di next. Oke, terima kasih. Yang pertama kita akan membahas apa itu pumping lemma. Pumping lemma adalah sebuah teorema yang digunakan untuk menunjukkan jika suatu string tertentu adalah milik sebuah bahasa, maka beberapa string tertentu lain juga harus merupakan milik sebuah bahasa itu juga. Next. Nah, pumping lemma memiliki dua fungsi. Yang pertama, untuk membuktikan suatu bahasa merupakan RL. Yang kedua, membuktikan suatu bahasa merupakan CFL. Aturan atau lemma, misalkan L adalah sebuah konteks free language, maka ada sebuah bilangan bulat positif M. Jika S adalah sebuah string dari L dengan setidaknya memiliki panjang M, maka aturannya yang pertama S sama dengan UVWX. Yang kedua, nilai mutlak VWX kurang dari sama dengan M. Yang ketiga, nilai mutlak VX lebih dari sama dengan 1. Dan yang keempat, U kali V pangkat I, WX pangkat I, Y elemen L. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Taufik. Terima kasih penjelasannya Mas Farul. Untuk mengenai bab selanjutnya, mengenai pumping lemma 2, akan dijelaskan oleh Mas Dewangga. Dipersilakan Mas Dewangga. Baik, terima kasih. Untuk contoh soalnya itu ada language L4 yang isinya 0 pangkat N dan 1 pangkat N. Sehingga N lebih dari 0. Pertanyaannya, apakah L4 bahasa reguler? Jika L4 diubah menjadi bentuk W sama dengan XYZ, berarti panjang string W adalah 2. X-nya empty, Y-nya 0, Z-nya sama dengan 1. Syarat pertama yaitu Y tidak empty terpenuhi. Syarat kedua, X, Y kurang dari N, sehingga 0 kurang dari 2 yaitu terpenuhi. Syarat ketiga, X, Y pangkat K, Z, K-nya lebih dari 0, tidak terpenuhi. Jika K bernilai 0, maka terbentuk string 1, not empty L4. Jika K bernilai 1, maka terbentuk string 01, empty L4. Jika K bernilai 2, maka terbentuk string 001, not empty L4. Next. Dikembalikan ke Mas Taufik. Terima kasih Mas Dewangga untuk penjelasannya. Untuk mengenai bab closure akan dijelaskan oleh Naufal. Dipersilakan Mas Naufal. Terima kasih waktunya Mas Taufik. Kita lanjutkan. Closure. Teorema 1. Jika L1 dan L2 adalah reguler atas NT, maka L1 gabungan L2 merupakan regular. Gabungan 2 himpunan beraturan juga regular. Dalam kurung, set reguler adalah tertutup dengan mengacu kepada union.
Teorema kedua, jika L adalah regular dan L ini apa cuy? Dan L ini bacanya gimana dah? Yang mana? Ini Itu bentar. ini sama ini. Itu bacanya subset, Val. Yang mana? Ini subset ya. Teorema 2 itu subset. Kalau ini Untuk yang itu artinya intersection atau irisan. Silakan dilanjutkan Mas Novel untuk penjelasannya. ulang ya. Ya, dipersilakan. Teorema 1. Jika L1 dan L2 adalah reguler atas subset. Apa pik tadi pik ini? Ini apa pik tadi pik? Untuk yang atas itu sigma, Val. Ini sigma. Ini sigma juga. Bukan itu subset atau himpunan. Terus sampingnya? Sampingnya apa? Yang mana Mas Novel? Yang L. Yang ini loh. Nih. Oh, itu subset atau himpunan bagian. Ini himpunan bagian. Ini Ya. tadi. Yang mana Mas Novel? Itu Ini. sigma. Sigma ada pointernya. Ya. Maka sigma pointer. Ini gabungan. Ini gabungan. Iya. Ini irisan ya. Ini irisan, ini gabungan. Ya. Udah, yuk. Silakan diulangi Mas Novel. Teorema 1. Jika L1 dan L2 adalah reguler atas sigma, maka L1 gabungan dan L2 merupakan reguler. Gabungan dua himpunan beraturan juga reguler. Set reguler adalah tertutup dan mengacu kepada union. Teorema kedua, jika L adalah reguler dan L subset sigma pointer, maka sigma pointer L dikurangi L juga merupakan set reguler. Teorema ketiga, jika L1 dan L2 adalah reguler, maka L1 irisan dan L2 juga set reguler adalah tertutup dengan mengacu kepada intersection. Untuk contohnya, L1 sama dengan A pangkat N sedemikian rupa sehingga N lebih besar dari 0, dan L2 B pangkat N sedemikian rupa sehingga N lebih besar dari 0. L3-nya adalah gabungan L1 dan L2 atau sama dengan A pangkat N gabungan B pangkat N sedemikian rupa sehingga N lebih besar dari 0 yang juga reguler. Kemudian L1 sama dengan A pangkat M B pangkat N sedemikian rupa sehingga N lebih besar dari 0 dan M lebih besar dari 0. Dan L2 sama dengan A pangkat M B pangkat N digabung dengan B pangkat N A pangkat M sedemikian rupa sehingga N lebih besar dari 0 dan M lebih besar dari 0. Kemudian L3-nya adalah irisan L1 dengan L2 sama dengan A pangkat M B pangkat N
sedemikian rupa sehingga n sama dengan 0 dan m sama dengan 0 yang juga termasuk ke dalam reguler. L1 sama dengan A gabungan B, L1 pointer sama dengan A gabungan B pointer. LG sama dengan A pangkat N sedemikian rupa sehingga N lebih besar dari 3. L aksen G sama dengan A pangkat N sedemikian rupa sehingga N kurang dari sama dengan 3. Demikian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih penjelasannya Mas Noval. Untuk materi selanjutnya yaitu taxation akan saya jelaskan. Silakan dilanjut. Pengertian taxation adalah cara bagaimana kita mengambil keputusan dalam menjawab satu pertanyaan tentang konteks free language atau CFL. Yang dibahas yaitu mengenai testing emptiness, yaitu menguji kekosongan CFL. Lalu ada testing finiteness, yaitu menguji keterbatasan CFL. Dan testing membership atau menguji keanggotaan string dalam CFL. Silakan dilanjut. Nah, untuk testing emptiness atau menguji kekosongan CFL dilakukan dengan menghapus simbol dan produk yang tidak penting atau useless. Ketika variabel S useless, maka nilai LG adalah kosong. Untuk testing fitness atau menguji keterbatasan CFL dilakukan dengan cara mengasumsikan bahwa L adalah CFL, lalu akan dilakukan pumping lemma secara konstan dari N ke L. Untuk cara kedua yaitu uji semua string yang memiliki panjangnya antara N sampai 2N-1 untuk membership. Dengan catatan jika ada string yang memenuhi meskipun 1, maka dapat dipumping dan bahasanya tidak terbatas atau biasa disebut infinite. Nah, jika tidak ada, maka N-1 adalah batas atas dari panjang sebuah string tersebut, sehingga bahasa tersebut terbatas, atau biasa disebut juga dengan finite. Silakan dilanjut. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu testing membership atau menguji keanggotaan string dalam CFL dilakukan dengan mensimulasikan NPDA, tetapi membutuhkan waktu yang lama dalam kasus eksponen yang sulit. Lalu dalam testing membership terdapat nilai O N pangkat 3 dengan algoritma N sama dengan panjang dari W yang menggunakan teknik dynamic programming atau disebut juga Kugel-Younger-Casamy atau CLK algoritma. Untuk testing membership dilakukan dengan cara mengubah CFG ke dalam bentuk Chomsky normal form atau CNF. Cara kedua yaitu menggunakan parser tree untuk string X yang dihasilkan oleh non-terminal A. Contoh soalnya seperti berikut. Jika A diturunkan menjadi X berpangkat K, seandainya jika K-nya lebih dari 1, maka harus ada cara untuk membagi X. Contohnya seperti X dijadikan menjadi YZ. Untuk A diturunkan BC adalah produksi. Dan untuk B diturunkan menjadi Y pangkat I dan C diturunkan Z pangkat I, maka untuk I dan C harus kurang dari K. Silakan dilanjut. Untuk algoritma CYK dan penutupan akan saya serahkan ke Mas Akbar. Dipersilakan Mas Akbar. Ya, terima kasih Mas Taufik. Lanjut. Loh, pengertian dulu. Sorry. Pengertian, algoritma CYK adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk membuktikan apakah sebuah word di-generate oleh CFG atau tidak. Untuk dapat menggunakan algoritma ini dibutuhkan grammar konteks free dalam bentuk Chomsky normal form atau CNF. Lanjut. Nah, ini ada contoh soalnya langsung. Diketahui grammar CNF sebagai berikut. S-nya itu
yaitu AB atau BC, A-nya B besar, A besar, atau A kecil, B-nya itu C kecil, dan B kecil, C-nya A besar, B besar, atau A. Dengan sering yaitu W sama dengan BAA, BA. Pertanyaannya, apakah word W itu elemen dari L? Buktikan dengan algoritma CK. Lanjut. Nah, ini bahasannya. Sebenarnya harusnya dari baris 1, tapi baris 1 gampang, tinggal dilihat aja. Kan BAA, BA. B-nya itu kan ada di sini nih di aturannya. B-nya itu B besar, jadi baris pertama ini ditaruh B besar. Lalu selanjutnya A. A ini ada di A sama C, jadi tulisnya A, C. Sama selanjutnya juga, untuk yang A selanjutnya, B-nya sama kayak yang pertama, A-nya selanjutnya juga sama kayak yang pertama. Lanjut ke baris kedua. Baris kedua ini cara algoritmanya yaitu B-nya itu digabungin A, C. Yang di baris satu ini, jadi kan ada jadi BA, BC. Nah, BA ini kan ada di A, BC ini ada di S. Nah, tapi karena S ini duluan di atas, dia itu karena jadi S, A. Selanjutnya, A kecil. Nah, A kecil ini sama kayak tadi. A-nya ini kan A, C. A yang satu lagi juga A, C. Jadi A, C gabung A, C. Jadi yang AA, AC, CA, CC. Nah, ini kan CC-nya ini ada di B besar ini. Jadi tulis B besar di baris kedua sini. Nah, selanjutnya ada AB. AB ini seperti tadi A-nya ini A, C. B-nya itu B besar tadi kan. Nah, jadi A, C gabung B besar. Itu jadinya AB, CB. Nah, CB-nya nggak ada, tapi AB ada nih. AB itu ada di S sama C, jadi S, C. Taruh. Selanjutnya BA. Kemana tadi? BA. Nah, BA ini sama kayak tadi, B-nya B besar, A-nya A, C. Jadi B besar gabung A, C. Jadinya BA sama BC. Nah, seperti tadi, BA-nya itu ada di A, BC-nya ada di S. Jadinya karena S duluan jadi S, A. Lanjut. Nah, ini baris 3. Yang rutin itu yaitu yang pertama BAA. BA-nya itu bisa BA, B, AA atau BA, A. Nah, B, AA dulu. B, AA, B-nya itu seperti tadi pertama, baris pertama karena B itu 1, jadi baris pertama. Yang pertama ini cuman B besar kan, jadi B besar. Digabung AA. A ini kan udah masuk baris 2. A ini jadi B besar yang di baris 2 ini dimasukin. Jadi B gabung B. Jadi BB sebenarnya. Nah, BB ini sebenarnya tidak ada, jadi nggak bisa X. Terus selanjutnya BA, A. BA ini, selanjutnya benar ya. BA, A. BA ini kan masuk ke 2. Jadinya yang di baris kedua ini kan ada S, A. Jadi masukin S, A. Gabung dengan A. A-nya itu kan A, C. Jadi S, A gabung A, C. Jadinya SA, SC, AA, AC. Nah, jadi B-nya ini kan nggak ada ini X juga sebenarnya. Saya lupa naruh. Ini X juga, jadi karena udah nggak ada di strip. Di baris 3-nya di strip. Nah, tidak ada yang memenuhi. Selanjutnya ke AAB. AAB, yang pertama bisa A, AB atau AA, B. Pertama A, AB-nya dulu. A-nya kan tadi A, C. Yang pertama, jadi tulis A, C, digabung AB. AB itu di bawah sini kan termasuk 2 tuh. Jadi masuk ke baris 2, lihat baris 2 itu ada S, C. Nah, jadi masukin. Jadi AC gabung S, C. Hasilnya itu jadi AS, AC, CS, CC. Nah, yang ada kan cuma CC doang, yaitu B nih, dalam B. Jadi tulis B di baris 3. Selanjutnya AA, B. AA-nya ini kan ada 2 nih, AA berarti masuk baris 2.
itu B jadinya. Jadi B, A-nya B, B kecil itu kan B besar di garis pertama. Jadi ya B gabung B nggak ada jadi X. Selanjutnya ABA itu yang pertama bisa A, BA, yang kedua bisa AB, A. Kalau yang A kecil ini, kan tadi pertama-tama dijelasin A kecilnya A, C, jadi A, C taruh kodan jadi harusnya gabung, harusnya U nih, salah. A, C gabung S, A. S, A itu di BA ini kan harus di baris 2, jadi S, A yang diambil. Jadi A, C gabung S, A, jadinya AS, AA, CS, CA. Ini kan tidak ada yang memenuhi di aturannya, jadi nggak disilang. AB, A. AB, ini AB tadi sama kayak tadi, itu S, C. Yang di atas ini, yang AB. AB-nya itu S, C, terus A-nya itu A, C. Seperti yang pertama. Jadi hasilnya SA, SC, CA, CC. Yang memenuhi hanya CC saja, yaitu ada di aturan B. Lanjut. Jadi taruh di baris 3 B-nya. Lanjut. Nah, ini baris keempat. Pertama, definisiin BAB dulu. Nah, di BAB ini bisa B, AAB, bisa BA, AB, bisa BAA, B. Nah, seperti tadi, B-nya itu kan yaitu B besar. Jadi tulis B besar. AAB ini kan di baris 3. Baris 3 itu hanya ada strip B sama B. Jadi AAB-nya itu B besar. Jadi B gabung B, itu kan tidak ada, jadi X. Disilang. Lalu selanjutnya BA, AB. BA itu kan harusnya di baris 2, itu SA. Lalu digabung dengan AB. AB itu juga baris 2, itu SC. Nah, jadi SA, A gabung S, C. Jadi SS, SC, AS, AC. Ini tidak ada yang memenuhi, jadi disilang. BA, B langsung disilang karena BA-nya ini silang. Jadi kalau misalnya digabung dengan B yang B besar, tidak sama jadi sama saja, tidak ada hasilnya, jadi silang langsung. Selanjutnya AA, BA. Yang sebelahnya ABA. ABA ini bisa A, ABA, bisa AA, BA, bisa AB, A. Jadi kalau A, BA ini yang pertama A-nya ini kan pertama-tama tadi sudah dijelaskan, yaitu A, C. Lalu ABA ini kan baris 3, ABA B besar. Nah, jadi ya tulis A, C gabung B besar. Nah, jadi kalau digabung jadi AB, CB. Nah, CB ini tidak ada, AB ini ada di S sama di C. Jadi ya tulis S, C. Lalu AA, BA, A-nya ini harusnya di baris 2, AA, ada B. Nah, jadi B tulis B besar, digabung BA. BA ini tadi kan udah SA, jadinya S, A. Jadi ya kalau digabung jadi BS, BA. BS tidak ada, BA ada di A. Jadi tulis A, AAB, A, AAB, A. AAB kan di baris 3, itu B besar, gabung A kecil ini kan udah pasti A, C tadi. Yang pertama-tama dijelasin. Nah, jadi gabung jadi BA, BC. BA itu tidak ada, tapi BC ada di S. Di S. Nah, jadi hasilnya itu jika dimasukkan ke baris keempat, yang pertama BA-AB-nya ini tidak ada memenuhi, jadi strip seperti tadi. Lalu yang kedua ABA ada, yaitu S, A, C. Lanjut. Nah, ini baris kelima, langsung BA-ABA. BA-ABA ini kemungkinan bisa B, ABA, BA, ABA, BAA, BA, BAA-BA. Kelebihan ya. BAAB, A harusnya. Yang pertama dulu, yang B, A, BA. B-nya itu kan B besar, pasti dari yang pertama. Di B besar, ABA, itu baris keempat, ABA, sebelah kanan, jadi ngambil SAC, S, A, C. Jadi langsung digabungin jadi BS, BA, BC. Nah, BS ini tidak ada di aturan, BA ada A, BC itu ada di S. Karena S itu diaturannya duluan S, jadi di ininya S, A tampilinnya.
terus BA, ABA. BA-nya ini kan baris kedua, itu S, A. ABA baris 3. Ada B di sini. Jadi S, A gabung B. 3 digabung jadi SB, AB. SB tidak ada di aturan. Terus kalau AB ini ada di S sama di AB ini harus ada di S sama di C. Salah. Harusnya ada S di sini, ada di S, ada di C, jadi S, C. Lalu BAA, BAA strip, jadi ya nggak usah lanjutin kalau strip sebenarnya, langsung silang aja. Terus kalau BAB, A juga sama, BAB-nya itu kan strip di 4, jadi tidak usah dilanjutin harusnya, nggak usah lihat sampai ke atas. Dan seperti itu jadinya. Lanjut. Ya, selanjutnya saya balikan ke Mas Taufik. Terima kasih. Terima kasih Mas Akbar untuk penjelasannya. Dan terima kasih telah memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Seandainya jika ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.